Artificial Intelligence atau AI itu apa sih? Semakin berkembangnya zaman, semakin masif penggunaan teknologi dalam membantu kehidupan manusia. AI atau kecerdasan buatan menjadi salah satu penemuan besar yang mampu merubah wajah dunia di masa mendatang. Sebut saja beberapa platform yang lagi ramai diomongin di beberapa waktu lalu seperti Midjourney atau ChatGPT. Jadi, AI adalah sebuah program yang didesain khusus untuk berpikir dan membuat keputusan dalam waktu singkat terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Program AI bahkan bisa belajar untuk dapat mengoptimalkan diri sendiri. Pada masa kini, AI sudah menjadi pendorong utama teknologi baru seperti penyedia big data, robotika, Internet of Things, dan akan terus bertindak sebagai inovator teknologi di masa mendatang. Bahkan mungkin yang perlu kita tahu bahwa telah banyak paten terkait AI yang tak terhitung di berbagai bidang dan terus berkembang. Pendiri Tesla dan penggila teknologi, Elon Musk, menyumbangkan $10 juta untuk mendanai penelitian yang sedang berlangsung di perusahaan non-profit research company OpenAI. Lantas, mengapa AI itu penting? AI penting karena membentuk dasar pembelajaran komputer. Melalui AI, komputer memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sejumlah besar data dan menggunakan kecerdasan yang mereka pelajari untuk membuat dan mengambil keputusan atau tindakan dalam waktu yang singkat. Bahkan, AI bisa berfokus pada persepsi, penalaran, dan generalisasi. Sekarang, AI telah menjadi pusat perhatian dunia. AI dalam waktu dekat bakal kayak gimana sih? Dalam pandangan Mendelssohn, beberapa penelitian dan eksperimen AI menyimpulkan bahwa terdapat dua bidang yang akan terdampak dalam waktu dekat, yaitu reinforcement learning dan generative adversarial networks. Reinforcement learning secara mudah adalah metode yang diterapkan pada sebuah machine learning supaya dapat menentukan aksi yang tepat. Pada akhirnya, sebuah program atau aplikasi pun dapat bekerja secara otomatis dan memberikan hasil yang benar terhadap sebuah pilihan dalam situasi dan kondisi tertentu. Ini sedikit banyak sudah kita rasain kalau kita pakai Google Assistant atau chatting sama ChatGPT. Sedangkan Generative Adversarial Network adalah sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang bertujuan untuk membentuk atau membangkitkan suatu data yang benar-benar baru, dari tidak ada menjadi ada. Umumnya, target utama dari gen adalah data citra atau visual. Secara singkat, jaringan gen dilatih untuk mampu membangkitkan suatu gambar baru berdasarkan kumpulan gambar yang telah ia lihat sebelumnya selama proses pelatihan. Ini lebih kayak Midjourney. Pada skala yang jauh lebih besar, AI siap memberikan dampak besar pada keberlanjutan, perubahan iklim, dan lingkungan. Lantas, industri apa ya yang akan terdampak oleh AI? AI diproyeksikan akan masuk ke segala lini industri. Karena 60% kegiatan industri akan terdampak dengan keberadaan AI, beberapa sektor industri saat ini sudah mulai mengembangkan AI sebagai bagian dari mereka. Industri yang pertama adalah industri transportasi. Dengan penggunaan AI, akan muncul teknologi mobil otomatis yang mampu mengantarkan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa bantuan supir. Yang kedua adalah industri manufaktur. Robot AI akan mampu bekerja bersama manusia untuk melakukan berbagai tugas yang sudah diperintahkan oleh sistem seperti perakitan ataupun packaging. Semua dikerjakan dengan sensor, analisis prediktif guna menjaga peralatan dalam industri tetap berjalan dengan lancar. Industri yang ketiga adalah industri di bidang kesehatan. AI akan mampu mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Penentuan pemberian obat pada pasien akan lebih cepat dan disederhanakan. Bahkan, AI akan mampu menjadi asisten perawat virtual yang dapat memantau pasien dengan menggunakan analisis big data, sehingga menciptakan pengalaman pasien yang lebih personal. Selanjutnya adalah industri media. Jurnalisme di era kini juga sudah memanfaatkan AI. Sebut saja Bloomberg yang menggunakan teknologi cyborg untuk membantu memahami laporan keuangan yang sangat kompleks dengan cepat. Associated Press misalnya, yang menggunakan kemampuan bahasa natural dari Automated Insight untuk menghasilkan 3.700 berita laporan penghasilan per tahun, di mana angka itu hampir 4 kali lebih banyak daripada di masa lalu. Sektor yang terakhir adalah sektor pendidikan. AI mampu menjadi tutor virtual, membantu guru menganalisa wajah siswa sehingga dapat diketahui mana siswa yang bosan akan pelajaran dan mana siswa yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran.
Wah, keren ya. Melihat hebatnya kinerja AI, apakah itu dapat menjadi ancaman tersembunyi bagi manusia di masa mendatang? Apa jangan-jangan semua pekerjaan manusia akan digantikan dengan keberadaan AI? Beberapa tokoh terkemuka AI mengemukakan bahwa AI sebagai sistem super cerdas mampu mengambil alih peran manusia secara permanen. Fisikawan Stephen Hawking bahkan mengatakan jika AI sendiri mampu merancang AI yang lebih baik dari rancangan atau pemrograman manusia. Hasilnya akan menjadi mesin atau sistem yang kecerdasannya melebihi kecerdasan manusia. Bahkan Elon Musk percaya bahwa AI adalah ancaman terbesar bagi manusia. Hasil penelitian dengan judul Kapan AI Melebihi Kinerja Manusia yang dikeluarkan oleh Future of Humanity Institute, University Oxford, menyatakan bahwa dari 352 peneliti, mereka optimis pada tahun 2026 AI akan mampu menulis esai sekolah. Pada tahun 2027, truk tanpa pengemudi akan membuat pengemudi tidak diperlukan lagi. 2031, AI akan mengungguli manusia di sektor retail. 2049, AI akan menjadi Stephen King dan bahkan mampu berpikir seperti Carlito di tahun 2053. Pada akhirnya, di tahun 2137, semua pekerjaan manusia akan diotomatisasi. Terus, manusia ngapain? Wow, kalau seperti itu, kita manusia sedang tidak baik-baik saja dong. Tunggu dulu. Di sisi lain, Diego Klapjan, seorang profesor di Northwestern University, pendiri program Master of Science di sekolah tersebut, menganggap dirinya skeptis atau ragu-ragu terhadap AI. Menurut Diego Klapjan, jika dibandingkan dengan AI, manusia memiliki miliaran neuron yang terhubung dengan cara yang sangat menarik dan rumit. Sedangkan AI saat ini hanyalah koneksi yang langsung mengikuti pola yang sangat mudah. Jadi, dari beberapa juta neuron menjadi miliaran neuron dengan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, saat ini sepertinya untuk melampaui kemampuan otak manusia, itu masih sangat jauh. Di sisi lain, AI juga memiliki kekurangan. Kay Fully, seorang pakar AI, mengatakan jika AI saat ini lemah dalam dua aspek, yaitu kreativitas dan ketidakmampuan merasakan perasaan empati seperti manusia. Apa yang perlu dilakukan manusia agar tidak tersaingi dengan AI? Manusia harus mempelajari keterampilan baru agar tidak ketinggalan. Bahkan Amazon pada saat ini memberikan pembiayaan kepada para pekerjanya untuk mengembangkan skill dan keterampilan guna mempersiapkannya di masa mendatang. Selain itu, manusia perlu untuk belajar pemrograman, layaknya mereka mempelajari bahasa baru. Manusia perlu belajar sedini mungkin untuk mempersiapkan masa depan. Manusia yang tidak mengerti bahasa pemrograman akan bersaing lebih sulit di masa mendatang. Ketakutan manusia terhadap perkembangan AI dipengaruhi oleh banyak film fiksi ilmiah Hollywood yang menggambarkan di mana terdapat cyborg pembunuh yang mengubah bumi menjadi pemandangan seperti neraka. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh penemu-penemu AI bukanlah AI yang berevolusi menjadi jahat, tetapi lebih pada manusia jahat yang menggunakan AI sebagai tools untuk melakukan hal-hal jahat seperti perampokan bank, penipuan kartu kredit, atau kejahatan lainnya.